أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati, lagi sayangi Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Bajari, tetamu-tetamu kita yang kita Al-Jadi, kedatangan beliau buat 20 kalinya. Sebelum anda menjemput yang bagian Tuan Syekh untuk memberikan tazkirah pada hari ini, terlebih dulu anda menjemput yang mana jemaah yang di belakang tu kalau boleh maju. Jadi terima kasih banyak. Tanpa berlindung dengan masa, dengan sukacitanya saya menjemput yang bahagia Guru Syekh Muhammad Nuruddin untuk menyampaikan tazkirah beliau pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فنبذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ونرجونا بمثلنا ولكن إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب يسر ولا تعسر Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Pada hari yang paling mulia, di tempat yang paling mulia, dan juga dengan ibadah sembahyang yang paling mulia yang tidak sah kita laksanakan secara infiradi, secara bersorangan, harus dilaksanakan secara berjamaah. Tempat yang mulia pada hari yang mulia dengan ibadah sembahyang yang mulia dan juga dengan suasana dan juga dengan peluang dan kesempatan yang mulia, yang dengan kita dijemput untuk menghadirkan diri sebagai tetamu istimewa Allah Jalla wa'ala, untuk kita mendapatkan kemuliaan, untuk kita mendapatkan kehormatan dan kedudukan yang abadi, tempat yang istimewa nanti pada hari pembalasan. Maka mudah-mudahan dengan terhimpunnya beberapa kemuliaan yang saya sebutkan tadi, mulia dengan waktunya, mulia dengan harinya, mulia dengan tempatnya, mulia dengan ibadahnya, mulia dengan jamaahnya. Kalau bukan kepada orang-orang yang mulia, dan kalau dengan target bukan untuk dianugerahkan kemuliaan kepadanya, mungkin dia tidak termasuk jadi pada orang yang terpilih. Kalau saya terpilih untuk datang ke rumah Allah Jalla wa'ala, sebab kenapa? Sebab detik-detik waktu kita sekarang masih ada dalam setengah jam lagi untuk menjelang azan Jumat dikumandangkan. Ternyata kita diberikan kemudahan dan juga peluang untuk kita datang kira-kira dalam 45 menit sebelum sembahyang Jumat diselenggarakan. Ini sebagai satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Maka agar bagaimana kita yang terpilih untuk menjadi wakil kepada mereka-mereka yang datang menyusul nanti, agar bagaimana dengan kita yang terpilih untuk menjadi tetamu istimewa Allah Jalla wa'ala, justru dengan kita diberikan peluang yang lebih istimewa, peluang yang lebih ideal, peluang yang lebih banyak untuk mendapatkan yang lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah tengok dan kita sadari bersama jenjang usia kita masing-masing. Coba kita tengok struktur muka kita daripada rambut sampai ke bawah, dari masa ke semasa. Ternyata dengan kita justru menuju penghujung yang akan menyudahi segala-galanya dalam kehidupan. Di saat kita sudah sampai ke penghujung umur, di saat dengan peluang sudah berakhir dengan kehidupan sesiapa saja, sudah habis jatahnya untuk bernapas.
jatahnya untuk makan dan minum, peluangnya untuk bergerak, peluangnya untuk berehat, peluangnya untuk bekerja, peluangnya untuk bekerja, untuk pergi ke sana dan kemari. Setelah berakhir segala-galanya, sebanyak apapun duit yang kita timbun, setinggi apapun pangkat dan jabatan yang kita dapatkan, dan sehebat apapun tenaga kekuatan yang kita miliki, tetap saja kita tidak boleh kembali. Peluang hanya satu kali sahaja, sekali dalam sepanjang hidup. Yang namanya hidup di dunia ini tidak pernah terulang. Sebagaimana dengan peluang kita untuk kita hadir, untuk kita datang, untuk kita makan, untuk kita minum. Kalau dengan peluang umur yang 80, 90, 100 tahun itu berakhir, maka kira-kira apa saja yang nak kita tebuskan? Apakah akan kita tebus dengan duit? Apakah akan kita bayar dengan harta? Apakah kita akan persembahkan dunia dengan segala isi-isinya? Tetap rayuan, permintaan, permohonan, harapan itu tidak akan didengar. Sebab dengan peluangmu sudah berakhir. Maka mudah-mudahan dengan tazkirah Jumat kita pada pagi hari ini atau pada siang hari ini memberikan pencerahan, memberikan wawasan kepada kita semuanya, agar bagaimana di tempat yang mulia, pada hari yang mulia, dengan ibadah yang mulia, kita juga inginkan dengan hati yang mulia, dengan bacaan yang mulia, dengan suasana yang mulia, dengan ketenangan yang mulia. Bening, Masya Allah, Tabarakallah, kumat kamit mulut kita dengan zikir, bening hati dan perasaan kita dengan tafakkur, dengan tadabbur di rumah Allah Jalla wa'ala, yang memperhati keberadaan kita sekarang ini, tanpa harus dengan menggunakan kamera digital, tanpa harus menggunakan peralatan-peralatan canggih, tanpa harus menggunakan alat-alat istimewa yang serba mewah dan mahal, di mana dengan Allah Maha mengetahui dengan segala-galanya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui kekhianatan mata memandang dan segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Ya'lamu sirra wa akhfa. Mengetahui segala rahasia dan yang lebih tersembunyi daripada rahasia. Kita boleh duduk bersama dengan seseorang, kita bertatap muka, tapi kita tidak dapat membaca rahasia-rahasia bisikan hati yang ada di dalam dirinya. Tapi dengan Sang Pencipta, pada waktu kita melangkahkan kedua belah kaki kita masing-masing menuju rumah Allah Jalla wa'ala, menuju rumah Allah Jalla wa'ala, nawaitu yang kita niatkan, hajat-hajat yang kita hajatkan, tantangan hidup yang mencabar, problem yang kita hadapi, penyakit yang sedang menimpa, segala-galanya itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar bagaimana ya Allah ya Arhamar Rahimin, mungkin juga sudah ada usaha ikhtiar daripada kita, upaya dan ikhtiar untuk kita mengatasi masalah, usaha dan ikhtiar untuk kita mengatasi problem, usaha dan ikhtiar untuk kita menyembuhkan penyakit, usaha dan ikhtiar untuk kita mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, usaha dan ikhtiar untuk kita mendapatkan kedudukan yang tinggi, usaha dan ikhtiar agar kita mendapatkan bilangan pengundi yang lebih banyak, usaha ikhtiar agar dengan kita mendapatkan perhatian dan tumpuan daripada orang ramai. Itu mungkin sudah kita laksanakan, tapi tetap saja anta turid wa maulaka yurid wa la yakunu illa ala ma yurid. Kita berkehendak, Allah berkehendak, tapi tetap saja apa yang Allah kehendaki itu yang akan berlaku dalam kehidupan seseorang. Masya Allah, tabarakallah, sejumlah berapa dengan pakar-pakar spesialisnya, sejumlah berapa dengan pakar-pakar dalam berbagai bidang dan juga dengan keahliannya, tapi ternyata pasrah. Kalau ikut pengamatan kami, lebih elok Pak Ji dibawa balik ke rumah saja, sebab rasa-rasanya sudah tidak ada harapan, rasa-rasanya sudah tidak ada bayangan. Ini suatu penyakit yang jarang-jarang berlaku. Jadi kami sudah mengadakan musyawarah, seeloknya Pak Ji bawa balik ke rumah saja. Takut kalau nanti dengan serangan jantung, takut kalau nanti mati mendadak, takut kalau terjadi itu dan ini di luar daripada dugaan keluarga semuanya.
Oh, Masya Allah, tabarakallah. Macam mana dengan pakar-pakar spesialis tadi itu sudah pasrah semacam itu. Macam mana dengan orang-orang yang hebat, yang mampu untuk memberikan bantuan dan pertolongan, ternyata sudah pasrah seperti itu. Sebab ada leluasa yang namanya leluasa Al-Khaliqul A'zam, leluasa Sang Pencipta yang mampu untuk mengatasi segala-galanya. Lihat, di antara daripada tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala, kira-kira pada waktu yang mana, hari yang mana, detik yang mana, jam yang mana Allah memasukkan rasa manis ke dalam buah-buahan. Manisnya nyaman, manisnya segar, manisnya bergizi dan bervitamin, manisnya merasa memberikan satu kenikmatan seketika dengan kita memakannya. Manis dalam rambutan, manis dengan durian, manis dengan mangga, manis dengan tumbikai. Ikut ukuran sukatan yang memang betul-betul nikmat seketika dengan kita memakannya. Tanyakan siapa yang memberikan manisan ke dalam buah-buahan. Masya Allah, tabarakallah. Lebah, apakah kira-kira dengan lebah tuh madu makanannya, gula makanannya, atau yang manis makanannya? Ternyata dengan lebah mampu untuk memberikan manis madu yang dapat kita nikmati. Air susu baina harsin wa farsin, air susu keluarnya itu antara kotoran dan darah, baina damin wa fars, antara darah dan kotoran. Syarab, minuman, sairan, lezat, nyaman dan nikmat. Itulah hakikat daripada air susu. Siapa yang memberikan penjagaan padahal di tempat yang tertutup, seketika dengan bayi di dalam kandungan ibu kandungnya, di dalam rahim ibu kandungnya, selama tidak kurang daripada dalam 9 bulan 9 hari, bernapasnya macam mana, makannya macam mana, minumnya macam mana, perkembangan tubuhnya pesat. Daripada hari ke hari kita perhatikan, ternyata dengan perut daripada istri kita semakin membesar, timbangan semakin bertambah, tambah berat, tambah berat, tambah berat, tambah besar sampai lahir. Siapa yang memberikan kursus kepada bayi di dalam rahim sehingga tahu jalan keluar itu melalui jalan mana? Kenapa tidak pernah tersesat? Kan mungkin saja ada jurang, ada lubang, banyak lubang di tubuh seorang perempuan. Lubang hidung ada 2, lubang telinga iya, mulut lebih besar. Jadi kalau dibandingkan lubang mulut dengan lubang yang di situ, wallahu a'lam lah. Minta maaf dengan bahasanya. Rasanya lubang mulut itu lebih besar daripada lubang situ. Tapi kenapa dia tidak terkeliru? Kalau dia nak keluar daripada mulut macam mana? Nak dari situ juga. Ya Allah, lenguhlah mak dia kalau seandainya dia nak keluar daripada lubang mulut. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang bagikan wahyu kepada bayi yang belum berumur, lengkap bentuk jasmaninya dalam usia 9 bulan 9 hari, sehingga sampai tahu menuju jalan keluar? Siapa yang mengamankannya? Siapa yang memberikan keamanan dan keselamatan? Tengok baru-baru ini mungkin yang terbaru di jalan-jalan tol, ukuran tinggi jembatan, pastikan nanti di mana ada, tapi sasa banyak. Ukuran jembatan 4,5 km ketinggiannya. Jadi situ ada gambar lori atau trailer yang tersangkut. Maksudnya kena pastikan dulu kalau nak lewat jembatan itu kira-kira sesuai dengan ukuran lori, trailer, bus, kereta yang kita bawa, harus disesuaikan dengan ukurannya. Masya Allah, tabarakallah. Renung sejenak, tak payah 2 jenak, sejenak saja. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana dengan kuasa kudrat Allah Jalla wa'ala? Kandungan yang kadang-kadang dengan saiznya tidak kurang daripada dalam 60 cm, mungkin juga agak lebih besar sedikit, dan juga dengan ukuran lingkarannya, Masya Allah, tabarakallah, beratnya sampai 3,5 kilo, 3,60 kilo, 3,8, tapi masih boleh lalu daripada situ. Kan kalau dengan ukuran trailer tadi itu sangkut, yang itu boleh keluar daripada sana. Ya Allah, kalau secara logiknya mati. Tapi itu Allah jaga dan juga Allah pelihara. Nah, Allah yang maha berkuasa atas segala-galanya
Dan yang Maha mengetahui dengan segala-galanya, tersembunyi seperti apapun tersimpannya, tersembunyi bagaimanapun ada dalam jelmaannya, tetap saja Allah dapat melihat dan juga dapat mengetahui. Maka pada hari yang mulia ini, pada hari Jumat, bagaimana hari Jumat merupakan hari yang teristimewa dalam kehidupan kita, merupakan hari yang terbaik dalam detik-detik waktu kita, merupakan hari yang memang sangat-sangat ketara sekali kita mendapatkan darajat, maratib, manazil, kedudukan, dan juga dengan kemuliaan yang memang betul-betul ketara sekali. Itu mungkin dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan salawatnya, dengan tilawahnya, dengan etikafnya, dengan bacaannya. Rasa-rasanya boleh. Gimana tidak? Kan kalau kita akan terbang ke luar negara, maka biasanya minimal dalam 2 jam kita disuruh supaya sudah ada di airport. Untuk penerbangan domestik biasanya paling lambat pun dalam 45 menit atau dalam setengah jam kita sudah berada di sana, sudah check in. Kira-kira dalam 15 menit kita sudah berada di ruang tunggu. Sebelum penerbangan 15 menit kita sudah masuk ruang tunggu. Itu peraturan. Kita boleh, Masya Allah, tabarakallah. Begitu juga dengan meeting di, katakan saja di istana mana, di Putrajaya atau di KLCC, disyaratkan kehadiran setengah jam sebelum waktu atau juga sebelum majlis dimulakan pun juga boleh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita boleh hadir dalam setengah jam, 45 menit sebelum majlis diadakan, sebelum upacara dimulakan, sebelum kita meeting bersama, sebelum kita terbang, sebelum kita makan, sebelum kita menghadiri pertemuan yang akan diadakan. Kalau boleh dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi, kenapa kita tidak boleh untuk menghadirkan diri sesaat waktu, 10 menit, 15 menit, setengah jam, atau juga lebih daripada itu untuk menjadi tetamu istimewanya Allah Jalla wa'ala, tanpa ada sembarang gangguan yang mengganggu tentang urusan dunianya, ekonominya, budayanya, politiknya, sosialnya, keluarganya, kesibukannya. Jadi dengan kita memang betul-betul pasrah total, betul-betul berserah diri kepada Sang Pencipta Jalla wa'ala, yang walaupun kita tidak menyebutkan hajat-hajat yang kita hajati, yang walaupun kita tidak menyebutkan tentang problem-problem yang sedang menimpa kehidupan kita, yang walaupun dengan kita tidak senaraikan ini permintaannya, ini hajat keperluannya, ini ancamannya, ini problemnya, ini penyakitnya, ini keperluannya, ini tantangannya, ini jerabunya, ini musibahnya, ini banjirnya, yang walaupun tidak disenaraikan seperti itu, Allah Maha mengetahui. Rumusannya sangat-sangat sederhana sekali. Ingat Allah. Uzkuruni azkurkum. Ingat kalian dengan aku akan mengingatmu. Uzkuruni azkurkum. Sebut, ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Uzkuruni, sebutlah nama Allah dengan berzikir, dengan bertasbih, dengan bertakbir, dengan bersalawat, dengan membaca, dengan bertafakur. Kita saling nasihat menasihati, kita saling bimbing membimbing, kita saling memberikan, senantiasa selalu memberikan pencerahan, panduan dan nasihat. Kita senantiasa selalu kamit mulut kita mengingat Allah Jalla wa'ala. Nah, kalau kita ingat Allah dalam segala aspek kehidupan kita, maka Allah pun juga akan mengingat kita dengan hajat-hajat yang kita perlukan, dan juga dengan problem-problem yang kita hadapi, dengan masalah-masalah yang mencabar. Siapa yang tidak risau tinggal di negara ini seketika dengan kita tahu ada orang-orang yang pemikirannya sangat-sangat ekstrim sekali, yang sehingga dengan pemikirannya ekstrim tadi itu mampu untuk melahirkan generasi yang militan, mampu untuk melahirkan generasi-generasi yang teroris. Itu dengan ISIS-nya, itu dengan Al-Qaidanya, itu dengan kumpulan-kumpulan yang melampaunya.
siapa yang tidak ada rasa risau kalau dia sebagai ustadz, kalau dia sebagai dai, kalau dia kiai, kalau dia baba, kalau dia maulana, kalau dia tuan guru, saat ketika berceramah di sana ada mais, di sana ada jais, di sana ada jaking, di sana ada jawi, ada SB yang senantiasa memantau apa yang disampaikan, apa yang diceramahkan, apa yang dikhutbahkan. Kan ada kebimbangan dan kerisauan yang seperti itu. Jadi kalau hidup kita dalam keadaan yang semacam itu, dimanapun kita berada, kita tidak pernah merasa tenang, bimbang. Tuh ada plus dari depan, laju. Sebab kalau tak laju lambat, kalau tak laju rugi. Bayar tol mahal, sekejap tol, pandu laju lah. Samping daripada itu kereta beli mahal. Untuk apa bawa kereta mahal jalannya perlahan-lahan? Karena laju lah. Tolnya dibayar, luas, mulus. Dan itu yang diajarkan sama polis terapi. Saat ketika polis terapi nak kejar seseorang, dia akan laju. Lebih daripada 115. Kenapa? Karena ada hajat. Kita pun juga ada hajat. Apa bedanya dengan polis? Polis ada hajat sehingga memandu lebih daripada 115. Kita juga ada hajat. Nak sampai dengan aman dan selamat. Tapi dalam waktu yang sama, takut kalau nantinya dengan kita tidak berkesempatan untuk sampai ke tempat tujuan tepat pada waktu yang kita targetkan. Begitu ada plus di depan, wah, roblok depan. Kita break kereta kita, jalan 90 saja lagi. Takut dengan polis terapi. Siapa yang tidak merasa gundah dalam kehidupannya saat ketika mendengar di negara kita ada yang namanya Bukit Aman, yang membuat orang kadang-kadang sudah tidak terasa aman. Siapa yang merasa aman dengan Bukit Aman? Tak ada, semuanya risau dan takut. Sebab kita tahu Bukit Aman itu apa maksudnya? Bukan bukit yang membawa kepada keamanan. Yang pada hakikatnya adanya Bukit Aman itu untuk mengamankan negara daripada segala gejala dan juga daripada segala gangguan, daripada terorisnya, daripada kumpulan yang melampau dan yang keterlaluannya. Tapi dalam waktu yang sama, kadang-kadang yang walaupun itu target polis itu pada kita untuk mengamankan, tapi pada waktu tengok polis pun kita sudah rasa ketakutan. Belum lagi dibawa ke Bukit Aman. Jadi kalau seperti itu, tidak ada yang mampu untuk memberikan ketenangan. Tidak ada yang maha mampu untuk memberikan perlindungan. Tidak ada yang maha hebat yang mampu untuk memberikan keselamatan kecuali Allah Jalla wa'ala. Uzkuruni, ingat kamu dengan aku, azkurkum, aku akan mengingat kalian. Reda hati kita, tenang dan tentram jiwa raga kita. Yang walaupun secara manusiawi itu tidak boleh, secara teknologi itu tidak boleh, secara rasional itu tidak boleh, secara akal itu tidak boleh, tapi ada satu kekuasaan yang membuat segala-galanya akan menjadi boleh. Itulah kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Maka ini tidak lebih daripada sekedar memperlihatkan atau juga memperdengarkan tentang hal-hal yang kita hadapi dalam keseharian kita. Banyak yang kita tidak mampu, banyak yang dengan kita tidak boleh buat, banyak yang dengan kita tidak ada ikhtiar, banyak yang dengan kita tidak punya usaha untuk kita dapat mengatasinya. Tapi Masya Allah, tabarakallah, lemah-lemahnya manusia kalau bergantung dengan kekuasaan daripada Allah, manusia akan menjadi kuat. Lemah-lemahnya manusia, kerdil-kerdilnya manusia, kalau pada saat ketika berlindung, bernaung di bawah pemeliharaan Allah Jalla wa'ala, maka hidupnya akan stabil, aman dan sejahtera. Maka agar kita sampai kepada target yang kita harapkan tadi, di mana saja kita berada, kita senantiasa dengan bimbingan ihdinas siratal mustaqim. Di mana saja kita berada, kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dan juga pemeliharaan. Di mana saja kita berada, kita senantiasa selalu bertakwa dan taat kepada Allah Jalla wa'ala. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja Anda berada. Nelayannya
atau juga yang terbabit dengan getahnya, sawitnya, ekonominya, politiknya. Kita tidak membeda-bedakan antara profesi dengan profesi, tidak membeda-bedakan antara jabatan dengan jabatan, tidak membeda-bedakan antara waktu dengan waktu, tempat dengan tempat, umur dengan umur, usaha dengan usaha, agar bagaimana dengan segala jenjang yang kita sebutkan tadi itu menjadi insan yang bertakwa, pedagang yang bertakwa, pemimpin yang bertakwa, pegawai yang bertakwa, kru-kru yang bertakwa, pramugari-pramugara yang bertakwa. Saat ketika untuk takwa di masjid. Akhirnya pada waktu naik pesawat pakai yang sekrat itu saja lagi. Kenapa? Padahal banyak di kalangan orang-orang Melayu yang menjadi pramugari, yang kalau pada tuh mereka balik rumah, terus hari itu ada ceramah, ada pengajian, atau akan menghadiri upacara pelaksanaan sembahyang Idul Fitri. Salatul nasabakumullah. Nah, itu seruan kalau di Mekah Madinah macam itu. Kalau tarawih, salatul qiyam yasabakumullah. Istaqimu Allahu akbar. Masyaallah tabarakallah. Secara kebetulan dengan kita berjumpa dengan artis-artis tempatan. Secara kebetulan Allah takdirkan kita berjumpa dengan beberapa pramugari pergi ke Mekah dan Madinah. Masya Allah pakaiannya pakaian Rabi'atul Adawiyah. Lengkap komplit jaretan sampai ke bawah, rapi, sopan santun, bagus sungguh. Tapi lepas balik tadi pada Mekah Madinah, jadi pramugari lagi, kebuka lagi, belah lagi, tersingkap lagi, terangkat lagi. Agama kita tidak mengajarkan generasi manusia yang seperti itu. Kadang-kadang patuh, kadang-kadang taat, kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Kalau nak seperti itu dengan Allah Jalla wa'ala, maka coba kita lihat terlebih dahulu. Apakah kira-kira Allah bagi kita bernapas sewaktu-waktu? Apakah kira-kira Allah bagikan kita nikmat melihat dan mendengar sewaktu-waktu? Apakah kira-kira Allah bagikan kita makan dan minum itu sewaktu-waktu? Jantung kita berdenyut dakduk 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 sepanjang waktu. Makanannya sepanjang waktu, leluasannya sepanjang waktu, nikmatnya sepanjang waktu, makanannya sepanjang waktu. Pemeliharaan dan pelindungan Allah pun juga sepanjang waktu. Kalau seandainya ada saat-saat tertentu tak boleh bernapas, oksigen habis. Jadi terpaksa malaikat kelang kabut, ngadakan meeting sana sini. Ini kita dalam keadaan krisis oksigen nih, sedang dalam krisis angin, krisis air, krisis udara, krisis cahaya. Matahari tak nak terbit, dah 13 hari matahari tak nongol-nongol, tak timbul-timbul. Ya Allah, kita boleh bayangkan kalau seandainya sampai 3, 4, 5, 6 hari, ataupun juga dengan angin tidak mau bertiup, matahari tidak mau terbit, angin pun juga tidak bertiup, air pun juga sangat-sangat atau mulai merosot, berkurangan. Kita boleh bayangkan bagaimana nasib manusia. Atau katakan jantung sudah tidak mau berdenyut, komplain. Karena ada permintaan, gagalkan isti dulu, baru aku berdenyut kembali misalnya saja. Allahu Akbar, terus mati kita seketika itu. Nah, jadi kalau kamu menikmati segala sesuatu yang aku bagikan, kau mamparkan anggota tubuhmu, kau gerakkan kaki dan tanganmu, jantungmu berdenyut sepanjang waktu, napasmu keluar masuk sepanjang waktu, kenapa kau layan aku semacam itu? Allah bagikan segala-galanya tanpa ada sekatan dan batasan daripada Allah Jalla wa'ala. Maka Allah pun juga menuntut kepada kita untuk kita beribadah kepada Allah di sepanjang waktu dan di mana saja kita berada, sesuai dengan tuntutan waktu dan zaman. Pada waktu kita di masjid kita ibadah, zikir, tasbih, kita hentikan, kita matikan hubungan kita dengan dunia luar, peralatan komunikasi kita, tawajuh, betul-betul fokus, betul-betul memberikan tumpuan sepenuhnya, bukan sepenuhnya saja kepada kandungan khutbah yang disampaikan, bukannya sepenuhnya saja kepada amal ibadah yang kita laksanakan, tapi dengan kita mampu untuk mengawal pergerakan kita pada waktu kita menjadi istimewa Allah.
hanya sekali dalam seminggu, sekali saja dalam seminggu. Tapi yang sekali dalam seminggu ini lebih afdal daripada sembahyang hari raya haji, lebih afdal daripada sembahyang hari raya puasa, lebih afdal daripada sembahyang tarawih, lebih afdal daripada sembahyang 5 waktu. Itulah yang namanya pelaksanaan sembahyang Jumat. Pula daripada Jumat yang akan datang, kita semat dalam ingatan kita agar bagaimana dengan Jumatku ini mampu untuk mengawal perjalananku sepanjang minggu sampai kita diperkenankan kembali untuk hadir pada Jumat minggu yang akan datang, dan juga dengan minggu-minggu yang selanjutnya pakaian yang lebih kemas, pakaian yang lebih rapi, pakaian yang lebih bersih, penampilan yang lebih ideal. Kenapa? Sebab kita menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala. Coba renung sejenak bang, kalau pada itu dengan kita kaya raya, dan alhamdulillah kita tidak pernah berkira, itu bahasanya kan, kita tak pernah berkira dengan anak, dia akan apa saja kita bagi, dengan duitnya kita bagi, rumahnya kita belikan atau kita buatkan, keretanya kita belikan, apa saja yang dia nak kita bagikan. Tapi ternyata pada waktu dia menghadiri hari jadi kita, dia pakai kain telonde, pakai baju boro, sampai sejak pada zaman penjajahan. Kita katakan awaknya apa? Memangnya papa tak bagi duit kah? Tak ada duit kah? Papa tak bagi duit kah? Mana duit yang khas semalam tuh? Kita kecewa betul. Padahal yang kita bagikan itu tak banyak mana, tapi itu pun kita menuntut agar dia hadir tampil pada hari jadi kita atau pada hari resepsi yang kita adakan, kemas, rapi, elok, cantik dan bagus. Maka bagaimana kira-kira dengan Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita? 2 menit terakhir, yang memberikan nikmatnya daripada Allah, pakaiannya daripada Allah, makanannya daripada Allah, udaranya daripada Allah, kekayaannya daripada Allah, sawitnya daripada Allah. Sawit bukan kita yang memproduk. Kalau negara ini terkenal dengan kelapa sawitnya, sebelum kita mendarat di KLIA 1 dan 2, mungkin nanti 3, ya Allah, sejauh mata mandang sawit semuanya. Siapa yang menyuburkan tanahnya? Siapa yang menubuhkannya? Siapa yang membuat sawit itu bertunas? Siapa yang membuat sawit itu jadi bagus? Tuh dengan sawit lahan datu. Sarawak tuh, lahat datu yang perang dulu tuh. Itu katanya sawit yang paling bagus. Masya Allah, tabarakallah. Itu kekayaan yang kita dapatkan, semuanya adalah daripada Allah Jalla wa'ala. Maka kalau segala-galanya sudah kita rasakan dan juga sudah kita nikmati, tunjukkanlah kesyukuran kita dan perlihatkanlah kita sebagai insan, sebagai seorang hamba yang bakti, yang tampil di hadapan Allah Jalla wa'ala secara fokus dan konsentrasi, khususnya pada waktu kita melaksanakan sembahyang 5 waktu dengan Jumatnya. Tidak ada sembarang gangguan yang mengganggu. Mungkin lebih elok dan lebih idealnya kita tinggal handphone di rumah, kita tinggal peralatan yang mengganggu di rumah, majalah tinggal di rumah, harakah tinggal di rumah, utusan tinggal di rumah, mangga tinggal di rumah, wanita jelita tinggal di rumah, supaya tak kacau kita pada waktu kita sedang berada di rumah Allah Jalla wa'ala. Itulah harapan yang kita harapkan. Kenapa? Sebab kita datang dengan segala hajat, juga dengan segala permintaan. Kita datang untuk mendapatkan solusi, untuk mendapatkan jalan keluar, untuk mendapatkan bimbingan dan petunjuk, ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada wa billahi taufik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي بالله على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد والصلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة سبحان محمد الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أيها المسلمون rahimakumullah. Di zaman yang serba canggih dan modern, apapun yang kita matlamatkan, yang kita inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan mendapatkannya secara mudah. Untuk kita mendapatkan makanan dan minuman, untuk kita mendapatkan pakaian dan perhiasan, untuk kita mendapatkan model-model tertentu daripada peralatan-peralatan komunikasi, asalkan dengan penunjang utama dan asasi dalam kehidupan itu kita miliki yang namanya uang, yang namanya duit, maka tidak ada yang sulit dan juga tidak ada yang susah dalam kehidupan kita. Tidak perlu sampai sekian jam untuk kita mendapatkan makanan, tidak perlu sampai sekian jam untuk kita mendapatkan model-model pakaian, tidak perlu sekian waktu, sekian hari, sekian minggu untuk kita mendapatkan peralatan-peralatan yang canggih. Tidak perlu dengan kita menggunakan waktu, tenaga dan pikiran untuk kita mendapatkan keperluan hidup. Bahkan sampai dalam satu istilah yang kita istilahkan, kita mendapatkan keuntungan di atas angin untuk duitnya, untuk pakaiannya, makanannya, minumannya, perhiasannya, peralatan komunikasi, transportasi. Begitu mudah kita peroleh dan juga begitu mudah kita dapatkan. Juga dalam waktu yang sama, di zaman yang serba modern, bukannya setakat kemudahan untuk kita mendapatkan keperluan hidup, juga untuk kita belajar, untuk kita mengaji, untuk kita menimba ilmu, untuk kita berubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak mesti harus sampai sekian jam dan waktu yang harus kita gunakan, sekian km yang kita tempuh. Memang, tapi dalam sekelip mata memandang, kita sudah berada di tempat yang kita target dan juga kita inginkan. Masya Allah, tabarakallah. Untuk kita mendapatkan pencerahan, untuk kita mendapatkan ilmu, untuk kita mendapatkan bimbingan, untuk kita mendapatkan maklumat daripada sesiapa saja, dengan siapa saja, dengan sesiapa saja dan di mana saja.
Masya Allah tabarakallah, tersedia di masjid-masjid, di surau-surau, di sana sini majalis al-halali wal haram, majlis ilmu, majlis tafakuh senantiasa selalu diadakan. Suatu hal yang aneh bin ajaib kalau sampai seperti di zaman kita sekarang, kalau ternyata masih wujud orang-orang yang tidak mengerti tentang matlamat hidup, untuk apa dengan kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa dengan berbagai kemudahan yang Allah bagikan kepada kita, kenapa kita dimuliakan, kenapa kita lebih istimewa daripada segenap makhluk. Satu perkara yang aneh kalau sampai ada di kalangan generasi kita yang tidak kenal Allah Jalla wa'ala. Serba mudah dan juga serba wujud, serba ada di mana saja kita berada. Juga dalam waktu yang sama, wal'iyadzubillah, kalaulah tadi saya katakan mudah dengan segala-galanya untuk mendapatkan keperluan hidup, juga di zaman kita serba mudah untuk orang-orang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Perjudiannya begitu mudah, minumannya begitu mudah, zina dan homoseksnya begitu mudah, macam-macam bentuk kemaksiatan dan kemungkaran yang kalau dahulu mungkin barangkali dirancang terlebih dahulu, datang ke tempat-tempat tertentu, tuh yang namanya hajai atau hanyai, itu yang namanya bengkok, yang namanya pusat-pusat judi, atau juga dengan tempat-tempat maksiat, jarak yang sekian jauh yang harus kita tempuh. Zaman kita sekarang nak tengok, nak dengar, nak baca, nak buat, wal'iyadzubillah, semuanya berada di ujung jari, semuanya berada di hadapan dan juga di depan mata kepalanya masing-masing. Dunia yang serba modern, Masya Allah tabarakallah, memberikan kemudahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka agar bagaimana kemodernan dunia, kemodernan teknologinya, kecanggihannya, itu akan menjadi asbab taisir, kemudahan kepada kita untuk kita mendapatkan yang terbaik, untuk kita memasyarakatkan yang baik, untuk kita menghidupkan yang baik, untuk kita membedakan yang baik, agar kita terkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan perkara-perkara yang baik, dengan mendapatkan balasan yang terbaik nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di zaman kita dahulu begitu susah untuk kita mendapatkan gelar sebagai ustaz, sebagai muhaddis, sebagai guru, sebagai syekh, atau juga datu, dan juga dengan gelaran-gelaran yang seumpamanya. Sekarang ini boleh bercakap dalam 2, 3, 4 mata ilmu, udah mendapatkan titel sebagai ustaz. Cakap sedikit saja boleh meniru semacam mana dengan Kiai Zainuddin MZ, ataupun juga dengan Agim, atau juga dengan salah satu daripada penceramah terkenal di negara kita. Esok hari sudah mendapatkan jolokan gelaran ustaz siapa, bahkan tidak tahu mangkul, tidak tahu makul, tidak tahu yang namanya ilmu alat, tidak tahu mubtada dan khabar, tapi ternyata telah diberikan gelaran, sudah diberikan gelaran sebagai syekh, asy-syekh. Kadang-kadang dia yang memberikan gelaran kepada diri pribadi dia sendiri, yang dahulu harus berada pada posisi sempurna dengan keilmuannya, sempurna dengan perilakunya, sempurna dalam kehidupannya, sempurna dengan ibadahnya, sempurna dengan khasyah, tadzallul dan inkisarnya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Man balagha rutbata ahlil kamal, orang yang sudah sampai kepada martabat kedudukan orang yang sempurna, baru layak untuk diberikan gelar sebagai syekh. Di zaman kita sekarang ramai yang diberikan gelar dan juga yang menggelarkan diri, karena tak ada orang nak bagi gelar ke dia menggelarkan dirinya sendiri, Ustaz Asy-Syekh Al-Alim Al-Allama, Masya Allah tabarakallah. Bahkan sampai kepada tahap yang namanya gelar, yang namanya pangkat itu boleh dibayar dengan duit, boleh kita tulis dengan membayar sekian uang. Maka sehingga dengan seseorang tadi itu sudah mendapatkan gelaran, baik itu daripada pihak-pihak tertentu, daripada pihak mana saja, yang secara pasti untuk mendapatkan gelaran sepanjang 13 km gelarannya, Al-Alim, Al-Allama, Al-Faqih, Al-Fahama, Datu, Tan Sri, itu ternyata boleh dalam sekelip mata memandang seseorang sudah boleh mendapatkan gelaran seperti itu. Kita panggil 3-4 orang wartawan,
baik itu dari utusannya, mitranya, atau dengan wartawan-wartawan mana saja. Tolong nih wawancara dengan al-alim al-alama, dia tak tahu, tulis, saya bayar, tidak masalah. Awak maunya berapa? 1.000, 10.000, rekamkan, cantumkan, tulis, catat. Bapak Profesor Kiai Maulana Baba Tuan Guru, Masya Allah 13 meter panjangnya, itu pun juga boleh. Ini zaman yang serba modern. Tapi ahbabana fillah, kalaulah dengan kemudahan yang saya sebutkan tadi, ternyata tidak ada yang lebih berbahaya, tidak ada yang lebih berkesan, tidak ada yang lebih parah, tidak ada yang menandinginya musibah uzma baliyatun kubra, yang seketika begitu mudahnya dengan seseorang menuduh ahli dhalal, sesat, Syiah, membawa ajaran songsang, dikatakan min ahli dhalal, dikatakan min ahli bidah. Apa permasalahannya? Hanya setakat baca Yasin pada tiap malam Jumat, akhirnya tersenarai dalam golongan orang-orang yang sesat. Hanya setakat baca tahlil afdhalul zikri fa'lamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu saja amalannya. Ternyata sudah tergolong dalam kumpulan ahli bidah. Begitu mudahkah dengan tujuan kalian lontarkan tanpa tabayun, tanpa mengenal pasti dalil dan taklil, kira-kira atas pertimbangan apa saja, atas pertimbangan atau dengan argumentasi yang seperti apa? Masalahnya khilafiyah. Memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Takkan gara-gara karena kunut, takkan gara-gara karena tahlil, takkan karena gara-gara merayakan perayaan Maulid dan Rasul, takkan hanya dengan melantunkan ya hanana, ya anana, ya hanana, ya hanana, akhirnya besok hari mendapatkan jolokan ahli dhalal, sesat min ahli bidah. Semudah itukah juga? Kalau tadi mudah untuk mendapatkan duit, mudah untuk mendapatkan pangkat, mudah untuk mendapatkan jabatan, mudah untuk mendapatkan makanan, tidak perlu jam, cukup dalam hitungan 10 menit. Nak makan nasi apa? Kerabukah? Nasi dagangkah? Nasi kanarkah? Roti canaikah? Roti tampalkah? Terserah, suka pilih ikut selera kita masing-masing. Tapi kita tidak mau kalau sampai kemudian tadi juga sampai kepada tahap untuk memberikan gelaran, untuk memberikan laqab, alqab, mentadlil, mentabdi, mentafsik, mentakbir, mengkafirkan, menyesatkan, membid'ahkan, ataupun juga mengatakan dia daripada golongan yang sesat, yang keluar daripada ajaran agama Allah Jalla wa'ala tanpa tabayun. Dengan beberapa kejadian di zaman Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Usamah bin Zaid, wajar kalau sampai beliau berargumentasi dan beralasan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau menghunuskan pedang dan langsung beliau bunuh lawan dan musuh, yang kalau seandainya dengan lawan tersebut berpeluang untuk membunuh Sayyidina Usamah bin Zaid, Sayyidina Usamah bin Zaid akan meninggal dunia seketika itu juga. Tapi kejadian yang berlaku setelah beliau hunuskan pedang, tinggal memancung dan memenggal kepala itu membelah dua, maka dengan sang kafir tadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah atau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Sayyidina Usamah bin Zaid tanpa pikir panjang pedang yang sudah terhunus beliau penggalkan kepalanya. Masya Allah tabarakallah, tabayun, istifsar daripada baginda. Nabi kita tidak tinggal senyap, Nabi kita tidak tinggal diam, yang walaupun sangat-sangat zahir sekali, tak akan mengucapkan dua kalimat syahadat dalam keadaan terancam. Kenapa tidak dari minggu kemarin? Kenapa tidak dari dahulu? Kenapa tidak dari semalam? Kenapa tidak sebelum berlakunya peperangan? Kenapa pada saat terancam baru Anda mengucapkannya? Jadi Nabi kita bersabda dan berkata kepada Sayyidina Usamah bin Zaid, "Aqataltahu ba'dan qala la ilaha illallah?" Kau pancung lehernya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kata Sayyidina Usamah bin Zaid, dia itu mengucap hanya setakat takut, bimbang, risau dengan pedangku yang terhunus, bukan tulus ikhlas karena Allah. Dalam kondisi seperti itu pun zahir jelas
dapat kita simak dan juga dapat kita pahami kondisi dan keadaan nampak memihak kepada Sayyidina Usama bin Zaid. Nabi kita bersabda, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah." Awak bunuh juga selepas dia mengucap dia itu hanya takut dengan pedangku saja ya Rasulullah. Nabi kita bersabda, "Istibyanan tabayyanan asyaqaqta qalbahu." Apakah kau belah dada dia sehingga dia cuman hanya ketakutan, sebab karena risau dan takut sehingga dia mengucap. Ini diantara daripada tabayyun yang Nabi kita ajarkan. Pasti nampak kelihatan, pasti itu pun tetap Nabi kita persoalkan. Kejadian yang berlaku, Masya Allah tabarakallah, 3 orang sahabat diberangkatkan. Yang pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kedua dengan Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, yang ketiga dengan Sayyidina Al-Aswad. Di mana dengan 3 orang sahabat tadi itu bergerak secara serta-merta, dadadak. Mana? Kejar seorang perempuan, kalian akan berjumpa dengan seorang perempuan yang sedang bertunggangan, menunggang, mengendarai onta dia. Kalian akan berjumpanya di Raudhah Khah. Raudhah Khah, nama tempat, katakan saja. Kejar seorang perempuan, kalian akan berjumpa dengan wanita itu di alur Malai, atau di alur Janggus, atau alur Mengkudu, atau kalian akan menjumpainya di Kuala Kansah. Begitu mereka sampai di Raudhah Khah, mereka temui perempuan tadi itu, di mana dengan mereka menanyakan atas informasi yang Nabi kita terima. Nabi kita menerimanya daripada Allah, Nabi kita menerimanya daripada firasat, Nabi kita menerimanya daripada wahyu. Perempuan itu sedang membawa surat rahasia yang membocorkan tentang politik negara. Serahkan kepada kami surat itu. Perempuan itu mengatakan, saya tidak membawa sembarang surat. Kalian bertanya tentang apa? Kalian menanyakan tentang apa? Apa yang nak diambil dan apa yang harus aku serahkan? Jangan cakap panjang, jangan ngomong macam-macam. Senyap, keluarkan surat itu dan serahkan kepada kami. Surat apa pula? Jadi kata Sayyidina Ali karramallahu wajah, makci pilih antara 2. Ya Imam, makci serahkan surat itu kepada kami bertiga, atau makci akan kami telanjangi, telanjang bulat. Begitu mendengar akan ditelanjangi oleh 3 orang sahabat, perempuan tadi itu mengeluarkan surat rahasia tersebut daripada sanggulnya, diserahkan. Surat tadi itu dibawa. Tengok uslub tabayyun yang Nabi kita ajarkan kepada kita. Tanya dulu, jangan langsung dikatakan sesat. Sedikit ada sanjungan dan pujian kepada bagi Nabi. Syiah. Kenapa? Kena mengadakan perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kena senantiasa berkasidah, ya Imam ar-Rusli ya sanadi. Dah jadi Syiah dah. Gara-gara kena kasidah tadi itu. Dengar dulu. Gara-gara kena tawassul bi Rasulillahi wal Badawi, sesuatu dikatakan syirik dan kufur, sampai kepada tahap dihalalkan darahnya karena menyeru selain Allah. Ibadallah, rijalallah, seperti itu saja. Atau seperti dengan salawat yang saya mulakan tadi itu, Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha, yang disebut dengan salawatul syifa. Kufur itu mengandung unsur syirik. Kenapa tidak ada tabayun? Kenapa tidak dipertanyakan? Kenapa tidak diselidiki? Kalau memang kita inginkan hakikat yang sebenarnya, maka jangan semudah itu untuk kita menuduh seseorang. Jadi setelah surat tadi itu diambil oleh 3 orang sahabat, dadadak, tabayun daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat tadi itu dibaca, ternyata bunyinya daripada Hatib ibni Abi Balta'ah kepada warga tanah suci Mekah. Berceritakan tentang pergerakan dan perjalanan pasukan yang berjumlah tidak kurang daripada 10.000 orang di bawah pimpinan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika isi kandungan surat tadi itu dibaca, Sayyidina Umar secara langsung meminta kebenaran kepada baginda Nabi. Idzan li an adriba unuka hadzal munafiq. Izinkan saya untuk memancung leher munafik ini ya Rasulullah. Tengok, apakah Nabi kata-kata, iya, udah hantar ke Bukit Aman, penjarakan, hukuman seumur hidup, jatuhkan hukuman mati, tembak, atau juga digantung? Tidak. Nabi kita panggil Sayyidina Hatib Nabi Balta'ah,
Apa nih surat semacam ini? Jadi kata Sayyidina Hatib, ini bukan karena murtad, ini bukan karena rida, ini bukan karena membencikan hukum hakam itu juga syariat Allah. Akan tetapi saya informasikan tentang perjalanan kita agar kalau dengan teman-teman kita mereka ada keluarga di Mekah yang boleh mengamankan harta, yang boleh mengamankan harta dan keluarganya. Saya tak ada keluarga, tapi saya ada harta di sana. Kudlah dengan surat yang semacam ini mereka boleh bertoleransi dengan aku dan dapat mengamankan harta-hartaku di sana. Jadi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah istibyan tabayun yang seperti itu memberikan peluang ataupun juga menghalang kepada Sayyidina Umar untuk memancung leher beliau. Ini diantara daripada tabayun. Begitu juga dengan cerita di dalam Al-Quranul Karim tentang Sayyidina Ibrahim alaihissalam setelah memotong, menghancurkan, membinasakan patung-patung dan berhala daripada pengikut-pengikut Raja Namrus. Maka dengan Raja Namrus kafir, murtad, penyembah patung, penyembah berhala, ternyata masih menggunakan uslub tabayun. Cek dulu, selidiki dulu, interogasi, kita soal siasat, kita tanyakan. Sebelum kita mengatakan dia sesat, sebelum kita katakan dia salah, sebelum kita katakan dia min ahli dhalal, sebelum kita katakan dia Syiah, sebelum kita katakan dia Wahabi, kita tanya terlebih dahulu, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Raja Namrus mempertanyakan kepada Nabiullah Ibrahim, siapa yang buat kacau bilau seperti ini kepada Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Tabayun terlebih dahulu. Maka mudah-mudahan dengan beberapa cerita juga dengan beberapa kejadian tadi, saya ulang kembali, kalaulah dengan kita diberikan kemudahan dalam segala keperluan-keperluan yang kita perlukan, tapi tidak boleh dipandang mudah, tapi tidak boleh dengan cara mudah untuk menentukan nasib seseorang, apalagi itu kepada para ulama-ulama kita. Tapi kita bersabda, idhab ila imraati hadza fa in i'tarafat farjumha. Pergilah kamu kepada istrinya ini. Laki-laki tadi itu udah mengaku istrinya berzina dengan pembantunya, berzina dengan tukang. Jadi disebabkan karena dengan hubungan yang berlangsung, maka dengan si suami kepada wanita tersebut melaporkan kejadiannya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berita pasti, bukan melalui kamera, bukan melalui penyaksian daripada pelacur, bukan juga dengan perantaraan media massa, tapi pengakuan daripada sang suami sendiri. Istrinya telah melakukan hubungan di luar nikah dengan seorang pembantu. Ternyata Nabi kita tidak terima penyaksian daripada suami, melainkan setelah menanyakan tabayun kepada istri wanita berkenaan, kepada istri laki-laki berkenaan, Nabi kita bersabda, idhab ila imraati hadza. Pergilah kamu kepada istrinya dia. Kalau dia mengaku berzina, farjumha, maka jatuhkanlah hukuman rajam ke atasnya. Saya menghimbau daripada mimbar yang mulia ini, mudah-mudahan di kedepan nanti tidak semudahnya dengan kita menuduh sesiapa saja, kecuali setelah tabayun. Dan juga bagaimana dengan kemudahan hidup, teknologi yang canggih, yang serba modern, yang serba nyaman, yang serba mudah, itu akan memudahkan kepada kita untuk kita mendapatkan yang terbaik, untuk kita memasyarakatkan yang baik, untuk kita menyebarkan yang baik. Teknologi canggih dengan Facebooknya, dengan WhatsAppnya, dengan YouTube-nya, masukkan benda-benda yang positif, yang boleh membawa kita kepada kebajikan, yang boleh memotivasi umat untuk mendapatkan ridha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa kashafal ghumma wa jahada billahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Hanya sekali dalam seminggu untuk kita menjadi tetamu istimewa Allah Jalla wa Ala. Segala hajat dan keperluan kita itu bergantung dengan iradah dan takdir daripada Allah Jalla wa'ala. Maka agar bagaimana dengan peluang yang diberikan kepada kita tanpa harus bayar, tanpa harus beli tiket, tanpa ada persyaratan yang disyaratkan. Tidak mesti harus dengan jabatannya, tidak mutlak harus dengan kedudukannya, tidak mesti juga dengan duit dan hartanya. Siapapun berusianya diberikan peluang untuk menjadi tetamu istimewa Allah Jalla wa'ala. Maka dengan peluang yang terbuka, dengan pintu-pintu masjid yang terbuka lebar kanan, kiri, muka dan belakang. Minta maaf, di muka mungkin hanya khusus untuk imam saja. Jadi dengan pintu yang terbuka lebar, jangan sampai dengan kita terlambat untuk memenuhi seruan Allah Jalla wa'ala sekali saja dalam seminggu. Insya Allah. Kenapa jadi terlambat? Mungkin karena urusannya, mungkin karena keluarganya, mungkin karena bisnisnya, mungkin karena niaganya, mungkin karena adik-beradiknya, mungkin karena urusannya. Apapun asbab musababnya, yang mampu untuk menyelesaikan dan yang memberikan panduan dan bimbingan, yang mampu untuk memberikan solusi dan jalan keluarnya itu adalah Allah Jalla wa'ala. Maka datanglah ke rumah Allah. Awas, belum azan pertama dikumandangkan, kita sudah menjadi tetamu istimewa Allah. Tundukkan kepala kita dengan penuh tawajuh, berzikir, bertasbih, ingat Allah Jalla wa'ala, agar Allah mengingat kita dengan segala urusan dan juga dengan segala keperluan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا حوالينا شقيا ولا محروما ولا عن بابك مطرودا برحمتك أرحم الراحمين. وفقنا لما تحب وترضى. Wafiqna wa wafiq ulata umurina, khususan mudabbir hadhihi bila Sultan Selangor wa wali ahdihi ila ma fi salahul islam wal muslimin ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تنسوا مستقيم. Terus apa kata?
Allahu Akbar. Allahu Akbar katsiran. Alhamdulillah katsiran. Subhanallah bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillati fatara as-samawati wal ardi wa hanifan muslima. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الله أكبر. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzubika min adzabil jahl wa adzabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masih ad-dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atubu ilaik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. 7 menit saja, tidak lama, 7 menit. Saya tak letak atas telinga, nampak seperti pilot, jadi saya letak seperti imam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ba'd. Rasanya memang patut dan wajar dengan rasa kasih sayang dan kesian yang ada di dalam dada hati kita masing-masing. Rasa kesian kita kepada orang sakit, rasa kesian kita kepada orang miskin,
kasih sayang dan kesian kita kepada orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dizalim, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang disakiti, orang-orang yang diganggu. Itu diantara daripada kumpulan yang patut dan wajar dengan kita memberikan rasa kesian, bantuan dan pertolongan kepada mereka. Jadi kalau memang ada sifat yang semacam itu di dalam jiwa raga kita masing-masing, kesian dikena sakit, kesian dikena jahil, kesian disebabkan kena miskin, kesian disebabkan kena lemah, kesian disebabkan kena tertindas, kesian disebabkan karena dizalimi oleh pihak-pihak berkuasa, seperti dengan saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah. Tapi di dunia ini tidak ada insan, tidak ada makhluk yang paling patut untuk kita kesian itu lebih dahulu daripada diri pribadi kita masing-masing. Kalau tadi daripada pihak masjid pengumumannya saya hitung kira-kira lebih daripada 5 menit hanya untuk penyelesaian dan solusi agar bagaimana dengan tabung derma dapat berjalan dengan baik, tidak mengganggu khutbah dan tidak mengganggu konsentrasi kita yang sedang mendengari khutbah yang disampaikan. Caranya seperti apa tadi sudah dijelaskan sepanjang-panjang dan sejelas-jelasnya. Dan Ijiki pun juga mengetahui uang yang dimasukkan ke dalam tabung itu tak banyak mana. Yang banyaknya itu adalah yang biru. Yang biru yang paling banyak, bukan yang hijau, apalagi yang merah, apalagi yang hijau atau juga yang remang-remang ungu warnanya. Itu jarang-jarang kita temukan di dalam tabung itu. Yang paling banyak sekali yang biru ukurannya kecil. Itu pun juga dikutip oleh Ijiki. Kenapa? Tak kisah seringgit jadi 10, jadi 100, jadi 1000, jadi 1.000.000, insya Allah untuk program-program yang kita adakan di masjid ini atau juga dengan pembangunannya pada suatu ketika nanti akan terlaksana dengan baik. Kesemuanya itu mungkin saja bermula daripada uang RM1. Begitu kedekut kita, bahkan kalau seandainya ada uang RM1 terjatuh daripada poket kita, daripada dompet kita akan kita kutip, akan kita ambil. Kenapa kita tidak berbuat cara yang sama? Ketika kita diberikan peluang selebar-lebarnya untuk mendapatkan kebaikannya dengan zikir. Tadi saya sudah sengaja melungakkan kepala selepas salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah keluar. Tak apalah kalau gandengan Bangla mungkin tak paham khutbah dan tidak paham isi pembicaraan yang kita bicarakan. Tapi kalau kita orang Melayu, khutbahnya dengan bahasa Melayu, yang menyampaikan juga orang Melayu, satu rumpun. Tidak ada beda antara satu sama yang lain. Kenapa kita tidak kesian dengan diri kita? Bagilah habuan dia untuk berzikir, bagilah habuan dia untuk bersalawat, bagilah habuan dia untuk kita datang awal. Oh, saya bukan masalah tak boleh ke masjid, saya. Masalahnya sekarang saya tak ada permit. Masalahnya saya sudah didegam sama Jawi. Jadi saya tak boleh datang ke masjid awal. Saya tidak boleh etikaf di masjid itu. Kenapa? Sebab saya pendatang haram. Tak ada benda yang semacam itu. Pendatang halal kah, pendatang haram kah, ada permit, ada paspor, tetap kita diberikan leluasa untuk datang ke rumah Allah menjadi sebagai tetamu istimewa di jam-jam yang pertama. Jadi kalau dengan kita kedekut dengan duit, kita ambil yang RM5, yang RM1 tadi itu, kita kumpulkan. Duit mana boleh, jangan dibuang-buang macam tuh. Kita boleh beli roti canai, kita boleh beli roti tampal. Tahu roti tampal? Baru kali pertama makan roti tampal di Perak jadi itu. Saya pun dengan bunyinya nampak pelik. Jadi teringin nggak tahu roti tampal tuh macam mana. Rupa-rupanya ditampal dengan telur di situ. Oh, itu yang namanya roti tampal. RM1,5 aja. Paling mahal pun dalam RM2. Nah, maksud saya, sebagaimana kita sangat-sangat kedekut dengan arti tak nak membuang rezeki seumpama duit, seumpama benda, maka agar bagaimana kita juga mempunyai cara yang sama dalam kehidupan. Ini bekalan kita untuk kembali kepada Allah. Jadi hanya datang awal saja, hanya dengan tasbih saja, hanya dengan tahmid saja, hanya dengan pakaian serba putih saja pada tiap hari Jumat, hanya dengan berwangi-wangian, hanya dengan pergi awal sedikit sebelum azan berkumandang. Mudah sangat, tapi kita mendapatkan gejaran pahala yang berlipat ganda. Kenapa?
karena kita sangat-sangat kesian dengan diri pribadi kita masing-masing. Kita ingin mensejahterakan, membahagiakan orang ramai, maka bahagiakanlah terlebih dahulu diri pribadi kita dengan bekalan-bekalan yang akan bersama kita masuk ke dalam liang kubur. 7 menit sudah habis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.